Perkenalkan, saya Zarhana Maulani, jurusan Kimia. Di sini saya akan berbicara tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksin. Yang pertama, saya akan membahas tentang protokol kesehatan 5M. Pandemi telah melanda Indonesia hampir 2 tahun ini. Hingga detik ini pula, virus COVID-19 masih menyebar di seluruh negara yang ada di bumi ini. Di Indonesia, angka kasus positif berada di atas 1,5 juta korban jiwa, tetapi 1,3 juta orang berhasil sembuh dari paparan virus COVID-19. Nah, untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini tidaklah sangat mudah. Sudah berbagai cara telah kita lakukan untuk menghentikan pandemi ini. Nah, dari pemerintah sendiri sudah memerintahkan kita untuk melakukan protokol kesehatan, dan masih banyak yang lain seperti diadakannya PPKM, vaksinisasi, dan yang lainnya. Nah, protokol kesehatan 5M. 5M itu apa aja sih? Oke, yang pertama itu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Oke, yang pertama yaitu memakai masker. Organisasi Kesehatan Dunia atau yang sering kita dengar yaitu WHO, pada awal pandemi mengatakan bahwa orang yang menggunakan masker hanya untuk orang yang sedang sakit, tidak untuk orang yang sehat. Nah, akan tetapi dengan berjalannya waktu, protokol kesehatan yang diberikan oleh WHO selalu berubah-ubah dengan ditambahnya perubahan iklim yang sangat kacau pada akhir-akhir ini. Nah, seiring berjalannya waktu, WHO memutuskan untuk orang yang memakai masker itu wajib hukumnya apabila kita keluar rumah, baik orang yang sedang sakit ataupun yang sehat, seperti itu. Nah, penggunaan masker ini ternyata tidak hanya dilakukan ketika kita ada di luar rumah. Penggunaan masker ini harus kita lakukan, hukumnya menjadi wajib apabila kita di dalam rumah. Loh, kenapa kok bisa wajib? Kan kita ada di dalam rumah. Penyebabnya ini, apabila salah satu anggota kalian ada yang terpapar virus COVID-19, walaupun dia sudah mengurung diri di kamar, isoman di kamar, nah itu kita harus tetap menggunakan masker karena virus ini kan tidak terlihat ya kan dari mata kita. Nah, kemudian orang yang salah satu anggota keluarga kita yang baru saja datang dari luar telah melakukan aktivitas luar maksudnya. Nah, itu kita harus menggunakan masker. Kemudian salah satu anggota keluarga kita yang memiliki gejala virus COVID-19. Nah, itu tuh harus hati-hati tuh. Nah, itu kita harus menggunakan masker. Protokol kesehatan harus lebih ketat lagi. Kemudian ketika kita berada di rumah nih, berada di ruangan yang sempit dan itu tidak bisa untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, kalau memang terpaksa tidak bisa menjaga jarak, dan itu kan kalau ruangannya sempit kan pasti tidak bisa menjaga jarak. Ditambah lagi kapasitas orang ada di dalam itu banyak. Nah, jadi kita harus menggunakan masker. Oke, poin yang kedua yaitu mencuci tangan. Nah, kebiasaan mencuci tangan ini jika kita lakukan dari sebelum pandemi itu tuh sebenarnya bagus karena mencuci tangan itu tidak ada ruginya. Kalau sebelum pandemi kita sering mencuci tangan, kebiasaan mencuci tangan itu kita menghilangkan bakteri atau kuman yang ada di tangan kita. Nah, kalau kondisi pandemi saat ini, jika mencuci tangan itu kita menghilangkan atau mengurangi virus yang ada di tangan kita. Ya, bisa bakteri atau kuman yang ikut ada di tangan kita. Nah, karena apa? Untuk cuci tangan buat apa? Kita di sini untuk mencegah penularan virus COVID-19 atau mencegah bakteri dan kuman yang ada di tangan kita biar tidak masuk ke
dalam tubuh kita. Kan tanpa kita sengaja tangan kita memegang hidung atau memegang mulut, itu tidak kita sadari seperti itu. Nah, buat hasil yang lebih maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan selama 20 detik. Ya, itu kita lakukan beberapa kali sehari. Contoh misal 1 jam sekali, atau setengah jam sekali, atau 15 menit sekali, nah itu boleh, ya kan? Itu seringnya setiap hari, terutama saat sebelum memasak, sebelum kita makan, setelah keluar dari kamar mandi atau menggunakan kamar mandi, setelah kita bersin atau batuk. Nah, mencuci tangan dengan air biasa saja itu tidak cukup, jadi harus dibantu dengan menggunakan sabun. Jadi kita harus cuci tangan itu menggunakan air yang mengalir dan juga menggunakan sabun. Nah, kalau kita keluar rumah, memang terpaksa harus keluar rumah gitu ya. Kan di luar itu tidak, di semua tempat itu tidak mungkin selalu menyediakan tempat untuk cuci tangan. Ini kan pasti ada tempat yang tidak menyediakan tempat cuci tangan. Nah, itu gimana dong? Nah, jadi untuk membunuh virus atau kuman itu bisa kita bantu dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, kalau kita keluar rumah itu minimal kalian harus membawa hand sanitizer. Itu wajib banget, ya kan? Walaupun kecil ukurannya atau yang besar, mau yang segini itu juga gak apa-apa, kayak gitu. Nah, hand sanitizer kadar alkoholnya berapa sih? Nah, kalian itu menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60-70%. Tapi kalau bisa yang 70% aja, kayak gitu, biar hasilnya lebih maksimal lagi. Nah, sekarang poin yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini minimal 1 meter sampai 2 meter, tapi kalau bisa 2 meter antara orang lain. Nah, pasti ada pertanyaan, jaga jarak ini buat apa sih? Kan virusnya atau penyakitnya itu kan ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau sendiri-sendiri ya kan masa bisa langsung keluar, kan nggak mungkin. Nah, jawabannya tuh kayak gini. Menjaga jarak ini untuk menghindari terkenanya droplets dari orang lain ketika berbicara, ketika batuk, bersin, seperti itu. Nah, kalau kita perhatiin baik-baik nih ya, pada saat ada orang yang berbicara, itu pasti mengeluarkan cairan kecil sedikit banget keluar dari mulut kita. Nah, itulah yang dinamakan droplet. Apalagi orang yang batuk, apalagi orang yang bersin, nah itu pasti jaraknya lebih jauh lagi droplet itu keluar. Makanya diadakannya jaga jarak seperti itu. Nah, jika tidak dapat berjaga jarak, misalkan memang terpaksa banget nih nggak bisa jaga jarak nih, kalian bisa melakukan ini, pembatasan jumlah orang, terus pengaturan jadwal dan sebagainya. Untuk pembatasan jumlah orang, contohnya nih, contoh kecilnya kalau kalian pergi ke bank. Di bank itu pasti ada satpam yang mengatur kondisi di sana. Nah, di masa pandemi ini, setiap bank itu memiliki kapasitasnya masing-masing. Contoh nih, misal di satu ruangan bank itu kapasitasnya cuma 10 orang. Nah, jika di dalam itu sudah ada 10 orang, satpam ini tidak akan membiarkan orang yang di luar, walaupun ramai, itu tidak akan membiarkan orang yang di luar itu masuk ke dalam. Nah, satpam ini akan membolehkan orang itu masuk ke dalam apabila ada orang yang keluar. Misalnya udah ada 10 orang di dalam. Nah, itu kan nggak boleh masuk tuh. Nah, kalau misalkan udah 2 orang keluar. Nah, 2 orang dari dalam itu boleh masuk ke 2 orang dari luar ini boleh masuk ke dalam, kayak gitu. Nah, itu contoh untuk pembatasan jumlah orang. Nah, terus sekarang poin yang keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Masyarakat pada saat pandemi ini, masyarakat ini dihimbau
untuk menjauhi kerumunan pada saat berada di luar rumah. Itu kalau harus banget ya keluar rumah. Nah, jika semakin sering kita keluar rumah, maka peluang risiko terkena virus COVID-19 ini semakin besar. Seperti itu, terutama untuk orang yang berusia 60 tahun ke atas. Nah, kok di rumah sakit banyak juga yang di bawah 60 tahun ke bawah yang kena? Iya, itu juga bisa balik lagi ke imun. Nah, imun tubuh seorang itu berbeda-beda. Nah, jadi orang yang di bawah umur 60 tahun itu bisa terkena, apalagi kalau orang itu memiliki penyakit kronis, ya kan? Itu makin bahaya lagi. Jadi semakin resiko terpaparnya virus COVID-19 itu semakin tinggi. Seperti itu. Kemudian poin yang terakhir nih, yang kelima, mengurangi mobilitas. Apabila Anda semua tidak ada keperluan yang mendesak banget, dimohon untuk di rumah, tetap di rumah aja ya, gitu. Meskipun kita keluar dengan kondisi sehat, tidak sakit, nah tapi pada saat kita kembali ke rumah, itu belum tentu kita dengan kondisi yang sama pada saat kita keluar rumah. Belum tentu kita bersih, belum tentu kita tidak membawa virus atau kuman. Nah, kalau kita bawa virus atau kuman ke dalam rumah, nanti yang di dalam rumah itu juga kena, kayak gitu. Jadi kalau memang tidak mendesak, lebih baik diam di rumah saja. Karena apa? Karena dapat kita ketahui bahwa penyebaran virus COVID-19 ini sangatlah cepat. Nah, jadi terapkan protokol kesehatan 5M untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, sebenarnya ada yang harus kita lakukan nih. Bukan hanya protokol kesehatan yang harus kita lakukan, tapi karena vaksin. Nah, vaksin ini kan udah ada. Jadi kita harus melakukan vaksin. Nah, kegiatan vaksin ini penting banget loh. Nah, dulu pada saat kita masih bayi, masih TK, SD, SMA, itu pasti ada kegiatan vaksinisasi kayak gitu. Terutama buat anak bayi nih, pasti ada vaksinisasi nih. Entah itu vaksin apakah atau apa gitu, yang penting kita disuntik ya. Kalau dulu tuh pasti sering dengarnya tuh, duh ada suntikannya hari ini kayak gitu. Nah, itu tuh salah satunya yaitu vaksin yang diberikan. Nah, buat apa sih vaksin ini? Nah, vaksinisasi ini bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang untuk mampu mengenali dan cepat melawan bakteri atau virus yang udah masuk ke dalam tubuh kita. Kayak gitu. Nah, tujuan yang ingin dicapai setelah pemberian vaksin COVID-19 ini adalah menurunnya angka positif, menurunnya angka kematian yang ada di Indonesia. Walaupun ya, meskipun tidak 100% vaksin ini bisa melindungi tubuh kita, akan tetapi vaksin ini dapat memperkecil peluang terjadinya gejala berat di tubuh kita ini, gejala berat yang kita dapat dari virus COVID-19 ini. Nah, terus juga vaksin ini bisa meningkatkan imun tubuh kita untuk melawan virus COVID-19. Nah, kalau imun tubuhnya tinggi, berarti semua orang imunnya tinggi dong? Enggak dong. Nah, setiap orang itu memiliki imun tubuh yang berbeda-beda. Makanya itu, walaupun ada kan anak kecil yang udah terpapar virus COVID-19 dan orang besar juga terpapar virus COVID-19. Nah, itu semua karena imun tubuh kita yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, setelah vaksin, kita bisa nggak sih buat nambah imun tubuh kita? Nah, setelah vaksin itu tuh kita bisa membantu tubuh kita untuk menambah imun tubuh kita agar lebih tinggi lagi.
Nah, caranya gimana sih? Caranya dengan makan makanan yang sehat, terutama yang mengandung vitamin C sama vitamin D. Contohnya ya, vitamin C sama vitamin D. Nah, vitamin C apa aja sih? Di buah-buahan yang paling banyak, terutama pada buah jeruk. Nah, itu vitamin C-nya sangat tinggi sekali. Nah, terus kalau gak mampu buat beli buah atau bagaimana, kalian bisa beli obat, itu tablet, pil gitu, di apotik. Nah, itu kalian konsumsi itu, kalau yang pil ya, kalian konsumsi itu 500 mg sehari. Harus 500 mg sehari. Dosisnya seperti itu ya. Nah, terus kalau yang vitamin D bagaimana? Kalau yang vitamin D itu ada juga di apotik, tapi kalian tanya aja ya dosisnya ke apotiknya gitu, supaya tubuh kita tuh tidak kelebihan dosis kayak gitu. Terus, kalau beli kan mahal, butuh uang kayak gitu. Kalau vitamin D kita bisa dapat melalui sinar matahari. Jadi kita itu bisa berjemur di sinar matahari sekitar pukul 10 sampai 2 siang. Kurang lebih selama 10 sampai 15 menit aja setiap hari, ya kan? Itu bisa setiap hari dan itu gak masalah buat kita. Justru itu bisa menambah vitamin D yang ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Dan masih banyak cara yang lain. Nah, jadi protokol kesehatan dan vaksinasi itu kita lakukan untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Dan agar pandemi ini segera berakhir. Jadi kita bisa beraktivitas normal kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.